belum? Kita mau ibadah online loh. Udah. Udah pakai baju cantik belum? Udah. Coba dilihat dulu rambutnya dirapiin. Taruh ke belakang poni. Taruh ke belakang kuping. Duduknya yang manis anak perempuan. Sudah siap? Sudah. Sudah siap? Sudah. Yuk kita nonton ibadah online IMPA yuk. Ayo. Ayo. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu Kak Moren. Kak Selamat pagi. Kak Moren. Gimana kabar adik-adik hari ini? Puji syukur pasti sehat. Kita karena kasih karunia Tuhan boleh sampai di bulan Agustus. Sudah siap ibadah? Sudah siap Kak Moren? Sudah, Kak. Siap. Kita mau ibadah, semua kakek terima ajak adik-adik bangkit berdiri semuanya. Kita mau saat teduh dulu adik-adik. Yuk kita mulai saat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai. Nah adik-adik masih tetap berdiri ya. Sudah rapi, pakai bajunya yang cantik. Kita mau ibadah. Yuk kita mau angkat pujian kita. Selamat datang wahai kawanku. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, yuk kita sama-sama berdoa. Kita panggil Kak Happy yuk, yang pimpin doa. Kak Happy. Terima kasih Kak Catherine. Adik-adik, kita siapkan sikap kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas begitu banyak kasih karunia-Mu, khususnya pada pagi hari ini kami dapat berkumpul untuk beribadah kepadamu. Tuhan, kami mohon kepadamu, pimpinlah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Ya Tuhan, pimpinlah juga hati kami, sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kak Happy. Adik-adik masih berdiri loh ya. Kalau yang masih sarapan, coba disimpan dulu deh sarapannya. Kita masih mau muji Tuhan ya adik-adik. Iya enggak? Kamu Ren, Kak Dian. Yuk kita mau nyanyi lagi. Mari bersukaria datang kepadanya. Mari bersukaria datang kepadanya, datang kepadanya. Mari menyanyi, mari menari, mari memuji. Sekali lagi ya.
udah siap belum mau dengerin cerita firman kali ini? Ceritanya menarik loh adik-adik kali ini. Tentang apa ya? Tentang apa? Ada yang tahu? Kamu udah tahu? Kalian tahu? Penasaran ya? Penasaran ya Kak ya? Aku juga penasaran. Nah, kita mau dengerin cerita firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mau baca Mazmur dulu. Yuk, Kak Moren, silakan kita mau baca Mazmur yuk Kak Dian. Oke. Mazmur berapa ya, Kak? Dari Mazmur berapa ya Kak? Adik-adik, kita mau membaca Mazmur dari Mazmur 33 ayat 1 sampai 9. Kita akan membaca Alkitab Mazmur ini secara bergantian. Kita mulai ya. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyilah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Ia memberi perintah, maka semuanya ada. Demikian pembacaan Mazmurnya. Silakan Kak. Terima kasih Kak Moren. Terima kasih Kak. Nah adik-adik, kita sudah membaca Mazmur. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, kita udah ada di bulan Agustus ya adik-adik ya. Tuhan memang sayang banget sama kita. Kita sudah mau sampai ke akhir tahun, tapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun ya adik-adik. Hari ini kita tetap bisa ibadah walaupun online. Nih, Kak Ica pakai baju rapi. Kak Ica udah dandan yang cantik karena Kak Ica tahu setiap kita beribadah kita mau mendengar dan bertemu Tuhan Yesus lewat firman itu adik-adik. Jadi tetap harus semangat, tetap harus rapi, cantik dan ganteng. Oke, Kak Ica udah lihat nih adik-adik sudah bernyanyi tadi, pakai gaya, suaranya bagus-bagus, hebat. Sekarang sudah boleh duduk untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau adik-adik mau sarapan nanti dulu ya, disimpan dulu. Nanti setelah ibadah boleh dilanjutkan lagi. Sekarang kita mendengar firman Tuhan. Sebelum itu kita harus tanganku ada dua, 5 jarinya, ku susun dan ku lipat, lalu aku berdoa. Semuanya adik-adik ikuti Kak Ica berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, tidak ada hentinya. Tuhan Yesus selalu mengasihi kami dan kami semangat untuk mendengar firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik kelas balita kan sudah pinter-pinter ya. Selama Kak Ica bercerita, disiapkan telinganya, matanya lihat ya, perhatikan dengan baik. Nah, adik-adik, sebelum Kak Ica bercerita, Kak Ica mau tanya dulu, semuanya sehat kan di rumah? Iya dong, pasti dong, karena selama di rumah kita tetap harus makan makanan yang sehat, banyak minum air putih, harus rajin cuci tangan supaya kita tetap sehat. Nah
adik-adik, hari ini Kak Ica mau bercerita tentang Kak Ica punya gambarnya nih. Nah, coba perhatikan baik-baik adik-adik. Itu gambar apa ya? Itu adik-adik di gambar itu sedang apa ya? Iya adik-adik, itu gambar tentang adik-adik atau anak-anak yang pilih-pilih teman. Sekarang Kak Ica mau tanya, boleh gak kayak gitu sih? Kayak di gambar itu, pilih-pilih teman. Nah adik-adik, anak Tuhan boleh gak pilih-pilih teman kayak di gambar itu? Nah sebelum adik-adik jawab, sekarang Kak Ica mau ajak adik-adik kita belajar dari seorang tokoh Alkitab namanya Bapak Paulus. Nih gambarnya, fotonya Bapak Paulus. Nah hari ini kita mau belajar dari Bapak Paulus yang punya tugas adik-adik, dikasih tugas sama Tuhan Yesus untuk menceritakan tentang kasih Tuhan Yesus kepada orang-orang yang bersama Bapak Paulus pada saat itu. Itu tugasnya Bapak Paulus dari Tuhan Yesus. Dan di situ Bapak Paulus menyatakan bahwa kasihnya Tuhan Yesus itu ternyata untuk semua orang yang percaya. Siapapun dia, yang penting dia percaya. Nah, mereka bisa menerima kasih Tuhan Yesus. Nah, di ceritanya Bapak Paulus ini, Bapak Paulus mengatakan bahwa di hadapan Tuhan semua orang punya hak yang sama untuk merasakan kasih setia Tuhan Yesus. Yang penting seperti yang tadi Bapak Paulus bilang, percaya. Mau dia orang kulit putih, orang kulit hitam, dia kaya, dia miskin, mau dia orang Batak, Jawa, apalagi Ambon, Manado, pokoknya semua berhak merasakan kasih Tuhan adik-adik tanpa terkecuali. Yang penting apa tadi? Percaya kepada Tuhan Yesus. Apapun situasinya, lagi senang, lagi sedih, lagi marah, lama-lama marahnya, lagi ketawa, lagi nangis, pokoknya tetap percaya sama kasih Tuhan Yesus yang selalu baik. Nah, itu aja kuncinya. Dia berhak untuk merasakan kasih setia Tuhan. Sama dong kayak adik-adik, gak cuma seperti orang-orang yang tadi mendengar ceritanya Bapak Paulus, sama seperti adik-adik dan Kak Ica dan juga kakak-kakak yang lain, bahwa kita harus kasih tahu sama semua orang tanpa terkecuali siapapun dia, bahwa kita bisa merasakan kasih Tuhan Yesus. Yang penting kita percaya. Itu tugas kita yang sama seperti Bapak Paulus tadi, memberitakan kasih Tuhan Yesus bagi orang percaya dan selalu bersyukur bahwa Tuhan Yesus selalu baik. Nah, kalau tadi Kak Ica sangkutin sama gambar yang tadi, maksudnya apa Kak Ica? Nah, maksudnya kita sebagai orang-orang percaya gak boleh pilih-pilih teman kayak gitu. Karena tugas kita seperti Bapak Paulus ini harus mau berteman sama siapapun. Tidak boleh pilih-pilih teman. Bahkan kita harus berbuat baik sama orang yang jahat sama kita sekalipun. Hah? Iya adik-adik. Bapak Paulus pada waktu itu saat dia bercerita tentang kasih Tuhan Yesus, walaupun banyak yang gak suka, tapi dia tidak berhenti untuk memberitakan firman Tuhan. Dia tetap menyatakan berita Tuhan Yesus, firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Kita juga harus kayak gitu. Even ada yang jahat sama kita nggak boleh balas sama kejahatan. Kita tetap harus baik, ya. Kak Ica yakin dan percaya Roh Kudus di setiap hati adik-adik menguatkan adik-adik untuk berbuat baik sekalipun sama orang yang jahat sama kita. Karena apa? Seperti firman Tuhan bilang, Tuhan Yesus mengasihi semua orang yang percaya adik-adik. Nah, itu aja yang mau kita pelajari hari ini ya. Dan tidak hanya didengar ataupun dilihat, kita harus melakukan firman Tuhan dimanapun, kapanpun, dan setiap hari. Oke adik-adik,
Kiranya firman Tuhan yang tadi kita pelajari sama-sama bisa kita mengerti, kita pahami, dan menjadi petunjuk untuk hidup kita dimanapun. Adik-adik, sudah mengerti? Sekarang kita mau berdoa lagi. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingkingku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu aku berdoa. Adik-adik ikuti Kak Echa berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang kembali ingatkan kami untuk beritakan tentang kasih-Mu kepada semua orang. Kami mau percaya Tuhan Yesus selalu baik kepada siapapun, sehingga kami, anak-anak-Mu, mau selalu berteman tanpa pilih-pilih. Kami juga berdoa untuk Indonesia yang sudah sehat dan gereja kami, Bahtera Iman, yang sebentar lagi kami yakin dan percaya kami bisa beribadah di gedung gereja. Dan tidak lupa, terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada papa mama, kakak adik, dan teman-teman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Nah adik-adik, kita sudah dengerin cerita firman Tuhan kan adik-adik? Keren banget ya, kasih setia Tuhan itu selalu untuk semua anak-anaknya. Mau hitam, mau putih, mau keriting, mau lurus, sama semuanya bisa merasakan kasih setia Tuhan. Yuk Kak Catherine mau ajak adik-adik meresponi firman Tuhan. Kak Catherine ajak adik-adik bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan bermacam-macam anak. Bermacam-macam anak di seluruh dunia. Ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Bermacam-macam anak di seluruh dunia. Ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Oke adik-adik, kita mau memberikan persembahan kali ini adik-adik. Seperti biasa di minggu-minggu sebelumnya, adik-adik tidak mengumpulkan persembahan secara langsung, tapi adik-adik boleh berkumpul bersama persembahan papa mama, lalu diberikan kepada gereja. Oke adik-adik, kita mau menutupi ibadah kita kali ini, tapi sebelumnya Kak Catherine mau ajak adik-adik bangkit berdiri kembali. Kita mau memuji Tuhan, kita satu di dalam Tuhan. Marilah bertolak
adik-adik, tiba saatnya kita mau menutup ibadah kita kali ini. Tapi sebelum itu Kak Catherine mau panggil kembali Kak Happy untuk doa penutup. Silakan Kak Happy. Terima kasih Kak Catherine. Adik-adik, kita mau menutup ibadah pada pagi hari ini dengan doa ya. Kita siapkan hati dan sikap kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai ibadah pada pagi hari ini dari awal hingga akhirnya. Ya Bapa, kiranya Engkau mau menyematkan firman-Mu dalam hati kami, dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami dapat mengingat dan melakukan firman ini sepanjang hidup kami. Ya Bapa, sertai kami sepanjang hidup kami, sertai kami khususnya saat pandemi corona ini ya Tuhan, sertai kami, keluarga kami, dan teman-teman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Kak Happy. Sama-sama. Nah adik-adik, kita sudah sampai di ibadah kita yang terakhir. Kak Catherine mau pesen nih adik-adik, jaga terus kesehatan, jangan lupa apa? Cuci tangan ya Kak Happy, Kak Dian, Kak Moren. Gunakan masker. Gunakan masker kalau lagi keluar supaya tetap sehat. Semangat terus. Walaupun meskipun kita belum bertemu nih ibadah offline ataupun adik-adik belum sekolah online, belum sekolah offline, tetap semangat adik-adik. Karena kasih setia Tuhan buat adik-adik dan buat kami semua kakak pelayan. Sampai sini dulu adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.